Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sangat jelas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, liya'budun. Dan tentu saja ibadah ini adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan atas hal itu tentu saja kita harus memahami apa sebetulnya yang disebut dengan ibadah. Apa makna ibadah begitu. Ibadah itu apa sebetulnya? Jangan sampai kita hanya mengenal istilahnya saja, tapi kita tidak paham itu apa begitu. Kita tahu namanya, tapi kita tidak tahu apa hakikat dari nama itu. Gitu. Kita seringkali mendengar kan istilah ibadah, kita harus rajin beribadah, kita jangan malas beribadah. Nah pertanyaannya adalah ibadah itu apa? Gitu. Apa sih yang disebut dengan ibadah? Kan itu pertanyaannya. Nah, ibadah ini memang saat ini seringkali dimaknai dalam makna yang sempit ya, dalam fakta kehidupan kita saat ini. Ada sebagian masyarakat misalnya yang beranggapan bahwa yang disebut dengan ibadah itu hanya sebatas amalan-amalan ritual saja gitu. Hanya sebatas amalan-amalan ritual, sholat, ya, puasa, haji begitu. Jadi hanya sebatas amalan ritual saja yang dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang hanya sebatas itu makna ibadah? Ternyata tidak. Ibadah itu maknanya sangat luas begitu. Ibadah itu maknanya sangat luas, tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah-ibadah ritual saja, tidak, tapi ibadah itu sangat luas maknanya begitu. Jika kita telusuri misalnya definisi atau tarif yang diberikan oleh para ulama, maka yang disebut dengan ibadah adalah kullus min jami'in likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu, ya. Kullus min jami'in likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Jadi satu istilah, satu nama yang mencakup ya, yang mencakup segala hal yang likul lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Jadi segala hal yang mendatangkan keridhaan Allah, yang mendatangkan cintanya Allah. Likul lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Segala hal yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Min kaulin, au fi'lin, apakah itu perbuatan, ya kan, atau ucapan ataupun amalan-amalan lainnya, maka itu termasuk dalam kategori ibadah. Jadi maknanya sangat luas. Bayangkan segala hal, ya, segala hal, baik itu perbuatan, ucapan ataupun amalan lainnya yang itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi betapa luasnya jika kita melihat definisi dari ibadah itu yang diberikan oleh para ulama. Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya ibadah itu harus kita pahami dalam makna yang sangat luas. Ya, memang tidak salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa yang disebut dengan ibadah adalah sholat, adalah puasa, adalah haji. Itu tidak salah karena memang itu adalah ibadah kita, ibadah yang sangat pokok dalam ajaran Islam. Tapi yang perlu kita pahami ternyata ibadah itu maknanya sangat luas begitu. Tidak hanya terbatas pada ibadah ritual saja gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian para ulama mengklasifikasi ibadah ini dalam dua kategori. Pertama ada yang disebut dengan ibadah mahdoh, yang kedua ada yang disebut dengan ibadah goer mahdoh. Ya, pertama ada yang disebut ibadah mahdoh, yang kedua ada yang disebut dengan ibadah goer mahdoh. Nah, apa yang disebut dengan ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu didefinisikan oleh ulama yaitu malaha kaifiyatun mahsusatun. Ma yaitu segala amal ibadah, laha kaifiyatun mahsusatun, yang memiliki tata cara yang khusus, tata cara yang telah ditentukan begitu. Kaifiyatun mahsusah yaitu
satu amal ibadah yang tata caranya itu telah ditentukan, telah baku, telah dikhususkan gitu. Ma laha kaifiyatun mahsusatun. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah sholat misalnya, ya. Sholat itu kan kaifiyatun mahsusatun, tata caranya telah ditentukan. Sholat itu dimulai dari sejak takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sholat itu ada ruku, ada sujud, ya kan, ada i'tidal, begitu. Itu adalah kaifiyatun mahsusatun, tata caranya telah ditentukan, telah khusus ditentukan, telah baku begitu. Di apa? Diberikan petunjuknya langsung oleh Allah dan diberikan contohnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah mahdoh. Ya, puasa juga sama, ya kan? Puasa kita itu berpuasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, sejak masuk sejak terbit fajar kan min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Sejak masuk waktu subuh itu kan kita berpuasa tuh ya, sampai masuk waktu maghrib begitu. Sehingga tidak boleh ada orang yang berpuasa sampai waktu isya misalnya. Kenapa? Karena memang tata caranya telah baku, telah ditentukan, kaifiyatun mahsusatun begitu. Kemudian puasa yang wajib itu kan jelas ya, ada puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kifarat, puasa qada, ya kan? Itu puasa-puasa wajib begitu. Yang lainnya kan tidak ada puasa wajib selain itu kan. Selain puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qada. Tidak ada lagi selain itu kan. Tidak boleh membuat amalan puasa yang diwajibkan di luar hal-hal itu. Karena memang kaifiyatun mahsusatun, tata cara puasa telah ditentukan. Kemudian apalagi ibadah haji ya. Ibadah haji itu kan ada manasiknya, ya kan? Tata caranya sudah jelas. Dalam ibadah haji itu kan ada ihramnya, ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jumroh, ada wukuf, dan lain sebagainya. Artinya tata caranya itu khusus gitu. Itulah yang disebut dengan ibadah mahdoh, kaifiyatun mahsusatun. Nah, dalam ibadah mahdoh tidak boleh kita kreatif gitu. Tidak boleh kita kreatif. Artinya segala bentuk ibadah mahdoh itu petunjuknya harus jelas, dalilnya harus jelas. Apakah itu dalil Al-Quran, hadis, ya kan? Ataukah ijma, ataukah dalil lain yang bisa dipertanggungjawabkan begitu? Karena memang Al-Quran sebagai sumber pokok, kemudian hadis Nabi sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran begitu. Kemudian nanti kan banyak ya rinciannya setelah Al-Quran dan Sunnah, setelah Al-Quran dan hadis itu kan nanti ada banyak tuh ya, ada ijma dan seterusnya. Yang pasti beginilah, yang pasti harus berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu intinya ya. Untuk ibadah kategori mahdoh ini tidak bisa kita kreatif membuat sendiri begitu. Tidak boleh amalan ibadah mahdoh kita kreatif membuat sendiri. Termasuk misalnya ibadah yang sudah ada kita modifikasi, tidak boleh. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, ya kan, kita rubah jadi 3 rakaat misalnya, tidak boleh. Sholat subuh karena kita masih semangat, masih segar misalnya, asalnya 2 rakaat kita rubah menjadi 10 rakaat, tidak boleh. Ya, karena ini adalah ibadah mahdoh. Tata caranya telah baku, telah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu untuk ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh ini sangat ketat, begitu, sangat ketat. Nah, kemudian ada lagi ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu sebaliknya dari ibadah mahdoh, yaitu ma laisat laha kaifiyatun mahsusatun, yaitu amal ibadah yang belum ada tata caranya yang baku, belum ada tata cara yang telah ditentukan, begitu ya. Jadi ini ibadah ghair mahdoh ini sangat luas begitu cakupannya. Kita pergi ke sekolah mencari ilmu itu ibadah ghair mahdoh kan. Kita pergi ke pesantren mencari ilmu, ke pengajian mencari ilmu, ke sekolah mencari ilmu, itu kan ibadah. Jangan dianggap bahwa seorang anak pergi ke sekolah itu bukan ibadah. Itu dia ketika dia ke sekolah mencari ilmu, ke pesantren, ke majelis taklim, ke majelis pengajian, itu dia beribadah karena kan itu bagian dari ibadah yang tadi, yang kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu. Nah, kemudian seorang suami misalnya bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya, itu juga ibadah. Seorang suami pergi ke kantor, ke pasar, berdagang, ke berbagai tempat kerjanya begitu. Tujuannya untuk mencari nafkah istri dan anaknya, itu kan adalah termasuk ibadah juga. Masuknya ibadah kategori ghair mahdoh. Seorang istri misalnya di rumah dia memasak, menyiapkan pakaian, menyiapkan
mencuci pakaian dan lain sebagainya yang punya suaminya itu adalah ibadah, masuk kategori ibadah goir mahdo. Jadi ibadah itu cakupannya sangat luas. Jadi jangan dianggap bahwa ketika seorang istri di rumahnya menyapu lantai gitu itu bukan ibadah. Jangan dianggap begitu. Itu termasuk ibadah. Karena kenapa? Karena dia mengurus rumah tangganya, mengurus keluarganya, berbakti pada suaminya, itu termasuk adalah hal yang diperintahkan oleh Allah, yang tentu saja ketika dilaksanakan itu akan mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi ibadah ini cakupannya sangat luas. Tetapi ketika kita memahami ini semua, tentu kita harus proporsional menempatkannya. Jangan sampai begini, jangan sampai karena kita sudah mengetahui ada ibadah mahdo, ibadah ghair mahdo, terus misalnya ada pada waktu sholat Jumat, orang lain sholat Jumat, terus kemudian yang lain bekerja di kantor begitu dengan alasan kenapa kalian tidak sholat Jumat? Kami tidak sholat Jumat karena kan bekerja juga ibadah, Pak. Sholat Jumat ibadah, bekerja juga ibadah. Nah, itu tentu saja adalah jawaban yang tidak tepat gitu. Sholat Jumat adalah ibadah, dia bekerja di kantor, di pasar, itu adalah ibadah juga, dia mencari nafkah. Tetapi tentu saja melaksanakan satu amalan ibadah tidak boleh dengan cara meninggalkan kewajiban ibadah yang lain. Ketika betul bahwa bekerja itu mencari nafkah itu adalah ibadah, tapi tentu saja tidak boleh dengan cara meninggalkan kewajiban ibadah yang lain. Meninggalkan kewajiban sholat Jumat, kewajiban sholat 5 waktu. Tidak boleh misalnya orang karena alasan bekerja mencari nafkah, dan itu dia meyakini bekerja mencari nafkah adalah ibadah, kemudian dia meninggalkan sholat 5 waktu gara-gara sibuk bekerja itu dengan alasan bahwa sholat 5 waktu adalah ibadah dan bekerja mencari nafkah juga adalah ibadah. Tentu itu adalah alasan yang tidak tepat, yang tidak proporsional begitu. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa ibadah itu cakupan maknanya sangat luas begitu. Segala hal baik perbuatan, ucapan ataupun amalan lainnya yang mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan keridhaan Allah itu adalah ibadah. Ya, dan kemudian ibadah ini termasuk ada 2 kategorinya, kategori ibadah mahdo dan kategori ibadah goir mahdo, dan kita harus secara proporsional menempatkannya. Jangan sampai kita melaksanakan satu kewajiban ibadah dengan cara meninggalkan kewajiban ibadah yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.